Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video kali ini guys, gue pengen ngebahas pengalaman gue seminggu terakhir bersama si S21 series ini. Nah, di tangan gue sekarang adalah S21 Ultra Phantom Black yang udah gue cobain sekitar 3-4 hari sama hari ini. Dan sebelumnya juga gue udah nyobain yang S21 Plus, itu yang dipinjemin langsung oleh Samsung Indonesia. Selama kurang lebih gue pinjam itu adalah 3 hari buat hands-on, jadi kurang lebih totalnya seminggu. Nah, seperti biasa di video hands-on ini, gue pengen share ke kalian nih 5 poin penting yang harus kalian ketahui dari S21 series. Dan nanti gue juga akan bikin video review lengkapnya tentang smartphone ini guys, sekitar 1-2 minggu setelah gue pakai, biar gue bisa lebih in-depth user experience-nya. Oke, sip guys, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama langsung aja kita cek ke bagian desain dulu, yaitu desain box-nya. Yes, pasti kalian semua udah tahu guys kalau box S21 series ini sekarang udah jadi lebih ramping. Nggak tahu karena mereka diet pas kemarin COVID atau gimana ya, tapi ya intinya sekarang udah nggak ada charger lagi di paket penjualannya. Jadi ya mau nggak mau kita harus beli charger baru lagi yang pas gue tanya-tanya kemarin ke pihak Samsung, pas kemarin gue cek launchingnya ini biar bisa maksimal katanya, kalian harus pakai charger dengan format PPS up to 25 watt karena maksimalnya segitu. Nanti gue juga akan jelasin lebih detail sambil kita lanjut bahas ke device-nya sekarang. Nah, kali ini Samsung bisa gue bilang memberikan desain yang bisa dibilang berkarakter banget lah. Kayak kalau kalian pegang gini guys di telinga sambil teleponan gitu, pasti orang udah tahu kalau ini S21 series. Dan gue nyobain juga waktu itu 2 warna, yang warna silver di Phantom Silver itu S21 Plus, sama yang Phantom Black ini di S21 Ultra. Jujur sampai saat ini gue masih galau guys, warnanya tuh dua-duanya cakep, dan kalau gue disuruh pilih pun gue kayak masih bingung harus pilih yang mana karena emang dua-duanya keren banget, unik banget, punya ciri khas masing-masing. Cuma karena yang silver itu gue dipinjemin sama Samsung dan harus dibalikin, ya gue akhirnya balikin aja. Dan gue pakai unit pre-order gue, yaitu yang warna Phantom Black ini, karena emang pas awal launching warna hitam matte blacknya ini kayak cakep banget, ditonjolin banget, dan bikin gue nggak pikir panjang langsung PO yang warna Phantom Black ini. Hal yang gue notice dari feeling genggaman kedua smartphone ini adalah beda. S21 Plus itu kerasa enteng dan slim, tipis banget, sedangkan S21 Ultra itu sedikit lebih tebal dan lebih berisi. Bahasa kerennya itu lebih substantial kali ya, karena memang baterai lebih gede, modul kamera juga nambah. Tapi bukan artinya berat loh ya. Gue kritis banget untuk urusan berat, dan menurut gue di S21 Ultra ini weight distribution-nya tuh bagus dan nggak berat sebelah lah. Jadi enak juga dipakai di tangan. Jadinya kalau digambarin mungkin buat gue, kalau S21 Ultra ini enak dipakai tanpa case, sedangkan kalau untuk S21 Plus sama S21 itu mungkin lebih enak kalau dipakein case karena tadi slim. Nah, oh iya, untuk satu lagi yang warna, entah kenapa juga kalau yang warna Phantom Silver itu gue berasa kayak lebih gampang nempel fingerprint dibandingkan sama yang Phantom Black ini. Jadi ya keep in mind aja. Oke, setelah desain, let's talk about performance, karena ini yang menjadi highlight menurut gue dari S21 series ini. Oke, kita cek dulu specs lengkap dari smartphone ini. Untuk S21 Ultra ini menggunakan chipset terbarunya Exynos 2100 dengan RAM 12GB dan storage 256GB dengan varian up to RAM-nya itu 16GB dan storage 512GB. Baterainya itu 5000 mAh untuk yang Ultra, dan untuk kamera dan screen nanti kita akan bahas di topik selanjutnya biar lebih detail juga ya. Oke, ngomongin performance, buat gua sih di Exynos 2100 ini memberikan peningkatan yang cukup signifikan dari segi performance, terutama di efisiensi baterainya. Nah, hasil AnTuTu benchmark misalnya kalau kalian cek itu ada di angka 600 ribuan, yang mana tuh peningkatannya hampir 20% daripada generasi sebelumnya di Exynos 990. Dan untuk penggunaan sehari-hari juga seperti kayak multitasking hingga gaming, so far first impression gua sih cukup kerasa ada improvement. Cuma emang untuk lengkapnya nanti gua akan share lebih detail di video reviewnya ya. Tapi balik lagi, improvement yang menurut gue paling berasa adalah di baterainya. Nah, selama seminggu terakhir gue tes guys untuk S21 Plus itu dengan medium to heavy use, gue dapat screen on time sekitar 4,5 jam dengan baterai sisa 25%. Jadi kalau dimaksimalin itu bisa mungkin dapat 6-7 jam lah ya. Sedangkan di S21 Ultra itu juga kurang lebih sama guys, seperti yang kalian bisa lihat di layar, karena emang baterainya di Ultra ini sedikit lebih gede, bedanya tipis hanya 200 mAh aja.
Sip, kita lanjut ke hal nomor ketiga yang harus kalian ketahui adalah di kameranya. Nah, Galaxy S21 Ultra ini menggunakan kombinasi lensa yang lengkap banget, banyak guys, dengan lensa utama 108 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, ada dua buah lensa tele, yang pertama itu 10 megapiksel 3x optical zoom, dan yang kedua adalah 10 megapiksel 10x optical zoom, yang bisa periskop, bisa zoom jauh banget. Sedangkan di atas dari LED flash itu adalah sebuah laser autofocus sensor yang juga hanya dimiliki oleh S21 Ultra. Fitur-fiturnya menarik banget guys kalau kita lihat dari segi software. Yang pertama adalah ada director's view, di mana kalian bisa ngecekin kayak live feed video gitu dari ketiga kameranya. Ada ultra wide, wide, sama si telefotonya tadi. Nah, fitur ini ngebantu banget untuk memberikan pilihan framing yang menarik guys, dan nggak bisa dianggap remeh juga sih. Karena menurut gua dengan fitur ini tuh dia tuh butuh processing power yang tinggi, di mana ya tadi kalau kalian bisa tahu Exynos 2100 memberikan fitur tersebut. Kemudian ada improvement lainnya juga, seperti ada enhanced single take-nya juga diperbaiki, super steady-nya juga katanya lebih bagus, dan juga 8K video. Dan yang terakhir adalah space zoom. Berikut adalah beberapa sampel foto yang gue ambil menggunakan smartphone ini. Oke, kita lanjut ke bagian screen. Layar S21 Ultra ini berukuran 6,8 inci QHD Plus Dynamic AMOLED 2X sekarang namanya guys. Itu improvement yang baru lagi dari generasi sebelumnya, punya adaptive refresh rate up to 120 Hz. Layarnya juga memiliki kaca yang sedikit curve untuk yang versi Ultra ini dengan proteksi Gorilla Glass Victus. First impression, menurut gua layar dari smartphone itu benar-benar kayak wah banget, bisa dibilang the best yang again di smartphone saat ini, karena Samsung memang ya gila lah. Dan akhirnya juga kita dikasih fitur untuk menggunakan resolusi QHD Plus maksimum dengan refresh rate maksimum 120 Hz tadi. Tapi emang ini cuma ada di S21 Ultra. Kalau S21 series itu layarnya cuma 120 Hz di Full HD resolusinya. Nah, untuk penggunaan baterai dari settingan ini juga masih dalam pengetesan guys. Nanti gue akan jabarin lengkap di video review. Tapi ya hasil baterai tadi yang kalian lihat sebelumnya itu adalah dalam posisi settingan maksimal tadi, QHD Plus 120 Hz. Jadi kalian bisa keep in mind aja. Selain itu juga di dalam layar ini ada upgrade juga, yaitu berupa ultrasonic fingerprint yang ukurannya 1,7 kali lebih gede guys. Jadi bisa dibilang ya mungkin lebih convenient aja karena jari kalian nggak harus ke tengah banget. Dan ya bisa dibilang sedikit lebih cepat dibandingkan sama generasi sebelumnya. Oke, terakhir yang kelima yang harus kalian ketahui adalah OS-nya, yaitu Android 11. Yes, semua S21 series sekarang menggunakan OS Android terbaru, yaitu Android 11 itu dengan skin Samsung, yaitu One UI 3.1. Nah, satu hal yang baru adalah sekarang ini di home screen, kalau gua pakai itu dari One UI, kita bisa swipe ke kiri dan langsung masuk ke Google Fit atau Google Discover gitu namanya ya. Jadi sekarang itu udah nggak pakai yang bawaan Samsung lagi, yang Bixby Home atau apa gue lupa namanya. Yang bisa dibilang ya ini yang paling gue suka sih, itu yang paling gue notice juga karena gue emang suka pakai Google News, kurang lebih kayak gitu. Dan selama seminggu gue pakai ya gue nyaman banget sih sama One UI versi terbaru ini. Plus juga untuk segi software update, kemarin gue dapat 1 kali update yang bisa mengimprove beberapa fitur dari smartphone ini. Oke, sebelum gue tutup, kita cek harganya dulu guys. Untuk S21 series, kalian bisa cek harganya di tabel ini. Nah, satu hal yang baru adalah sekarang pilihan storage-nya tuh jadi jauh lebih gede, terutama untuk S21 Ultra yang bisa kalian pilih sampai 512 GB karena sekarang udah nggak ada micro SD slot lagi. Menurut gue sih dari segi pricing, gue ngerasa S21 Ultra pricing-nya masih on point sih, terutama kalau kalian ikut pre-order karena kan bonusnya banyak banget tuh, Galaxy Buds, Galaxy Text, dan lain-lain tadi. Naiknya juga bisa dibilang kalau di-compare sama tahun lalu, itu cuma naik 500.000 dibandingkan sama yang S20 Ultra, kalau gue inget-inget harganya ya. Alright, that's it. Itu tadi guys untuk video hands-on dari S21 series. 5 hal yang harus kalian ketahui, dan seperti gue bilang video review lengkap dari S21 Ultra yang juga on the works akan gue share mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Jadi jangan lupa subscribe dan dihidupin lonceng biar nggak ketinggalan sama kontennya. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang smartphone ini, langsung aja ditulis guys di kolom comment section di bawah. Gue akan sebisa mungkin baca satu persatu, dan kalau bisa dijawab, gue akan jawab di video itu. Oke, segitu aja guys. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa hormati protokol kesehatan, aja cuci tangan. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.